lanjutkan materi kita, masih teori bilangan ini. One, two, three, four. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini KPK. Seperti setelah kita membahas FPB, kita membahas KPK lagi, guys. Ya, ini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, ini ya. Ini kelipatan persekutuan terkecil. Masih materi SD. Aman. Diberikan AB, ini diberikan ya, ini diberikan AB anggota Z dikurang 0, suatu bilangan asli M disebut KPK dari AB jika A faktor dari M, B faktor dari M juga, dan jika ada N faktor lain persekutuan jika ada kelipatan yang lain N, maka M ini terkecil. Nah, gitu. Dalam hal ini ditulis KPK AB sama dengan M. Nilai KPK dari AB adalah unik. Jadi KPK itu hanya ada satu juga, guys. Dari dua bilangan tuh KPK-nya pasti nilainya tunggal, nggak bakal ada yang lain. Coba nanti jadi bagian diskusi ya. Jadi diandaikan ada KPK yang lain. Nah, buktikan dia nanti sama hasilnya. Gitu ya. Caranya begitu. Gini jadi bahan diskusi aja ya. Kemudian teorema 4.2 diberikan AB anggota Z dikurang 0 jika C adalah kelipatan persekutuan dari AB, maka KPK AB ini merupakan faktor dari C. Bukti, katakanlah KPK AB ini adalah M. Ya. Andaikan sebaliknya M ini bukan faktor dari C, maka ada KE ini sehingga C itu sama dengan KM plus K. Dengan K ini kurang dari M ya, tapi Q-nya positif lah. Kenapa positif? Karena C-nya pasti lebih besar. Karena KPK tadi kan yang terkecil ya. Jadi mau nggak mau C-nya ini pasti lebih besar daripada M-nya. Nah, begitu. Makanya ada positif. Ya, positifnya ini. Tapi dia nggak bakal lebih dari ini juga. Nggak bakal lebih dari M juga. Nanti kalau lebih dari M artinya malah malah terbukti dia kelipatan gitu. Kalau dia sama dengan M, artinya dia merupakan kelipatan kelipatan M sendiri. Karena A ya, ini faktor dari M dan B faktor dari M, maka A itu juga faktor dari KM berdasarkan sifat membagi habis yang di awal-awal ya, dan B itu juga faktor dari KM. Uang dia M-nya saja dia sudah faktor, apalagi kelipatan M kan, pasti dia faktor lagi gitu. Karena A ini faktor dari C dan B dari faktor dari C, dari mana dapatnya? Ini dari definisi KPK, karena dia kelipatan persekutuan. Enggak. Oh iya ini. Nih, karena dia kelipatan persekutuan ya. Makanya ini. Maka A ini faktor dari C dikurang KM. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat keterbagian yang di awal-awal juga. Ya. Dan dia tidak lain ini sama dengan A. Nah, maka dan sama ya, BC ini juga A juga. Berarti T adalah kelipatan persekutuan AB. Tapi dalam hal ini M ternyata, nah akibatnya M kurang dari atau sama dengan P. Dari mana taunya M kurang dari sama dengan P? Karena ini nih. Nah itu ya, dikurang KM. Oh enggak, dari mana dapat ini? Nih dari KPK guys, dari definisi KPK. Karena kan KPK yang terkecil ya. Nah berarti dia M kurang dari sama dengan P. Tapi dalam ini P ini kurang dari M. Kontradiksi kan? Nah, begitu guys. Jadi terbukti bahwa KPK itu pasti kalau ada faktor kelipatan persekutuan yang lain, pasti KPK itu merupakan faktor dari kelipatan persekutuan yang lainnya. Oke, bosku, mantap. Lanjut. Diberikan A, B anggota Z dikurang 0 dengan C, dan C ini anggota yang asli berlaku. C KPK AB sama dengan KPK CACB.
Jadi artinya KPK kalau dikalikan dengan C di depannya, C-nya boleh masuk guys ke sini. Nah, gitu. Maka didapatkan ini. Ini rumus ya jadinya ya, ini rumus nih. Jadi kalian asalkan C-nya ini bilangan asli. Nah, bukti, katakanlah KPK AB sama dengan M, diperoleh A itu faktor dari M dan B itu faktor dari M juga. Akibatnya berarti kan CA, kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan C, maka CA ini faktor dari CM dan CB ini faktor dari CM juga. Boleh, kenapa boleh seperti ini? Karena berdasarkan sifat di awal juga guys. Jadi kalau kalian harus menguasai di sini, kalian harus sudah menguasai dan hafal di luar kepala sifat-sifat faktor yang memang bahas di video awal-awal itu ya, supaya kalian itu nggak bingung gitu ya mengikuti arah pembicaraan Mamang ini. Karena ini ya Mamang ini cukup cepat juga menjelaskan, karena Mamang anggap kalian sudah menguasai gitu ya, udah Mamang beritahu ilmunya itu ya, tinggal kalian berlatih seberapa keras kalian berlatih menghafal dan menguasai materi-materi sebelumnya. Lanjut ya, berdasarkan teorema 4.2 nih guys ya, KPK pasti membagi habis CM karena ini kelipatan persekutuan kan. Oke, kita hold ini ya, kita klaim ini benar dulu. Nah, selanjutnya kita perhatikan hal yang baru ini. Selanjutnya karena KPK CACB adalah kelipatan dari AC, benar ya? Maka KPK ACCB juga kelipatan dari C. Ya, AC-nya aja ada kelipatan, apalagi C-nya. Katakanlah KPK CACB ACCB ini adalah PC gitu ya. Nah, PC gitu ya, katakanlah. Ya. Diperoleh adalah AC itu ini faktor dari PC, BC faktor dari PC berdasarkan definisi KPK itu sendiri. Akibatnya karena ini maka A membagi habis faktor dari P dan B faktor dari P juga. Nah, berdasarkan pada teorema 4.2 diperoleh, nah KPK AB ini merupakan KPK AB ini faktor dari P. Nah, sekarang kalau kita kalikan di sini kedua ruas dengan M guys, C ya, kalikan dengan C enggak sih? Ini memang ini arahnya kemana nih? Nah, berdasarkan hal apa ini? Wah, mana lagi nih? Oh iya. Oh iya, betul. Ingat guys? Masih ingat gak apa ini teorema yang ini nih? Di awal-awal pada saat kita membahas FPB. Jika FPB AB sama dengan D kan, maka FPB A per D B per D sama dengan 1 kan. Nah, akibatnya ini apa lagi nih? Beda dong. Beda guys. Oh, beda. Sorry guys, sorry. Yang mana lagi nih? Wah, salah nih. Ini yang mana ya? Balik guys. Oke, berarti ini kita teruskan nih guys. Kita teruskan nih berarti nih. KPK CACB ini kan membagi CM gitu ya. Nah, P itu sendiri apa P? P tadi apa P? PC ya. Oh ya. Oke, ini guys. Kita kalikan aja dengan C ini ya. Kita kalikan aja dengan C. Berarti di sini dengan dapat C ya. Nah, maka dan PC ini kan sama dengan apa? Ini guys. Ya. Jadi ini adalah KPK AC CB. Nah, terbukti guys. Nih, terbukti nih. Dikit lagi padahal nih, satu step lagi ternyata ya. Oke, mungkin itu. Wah, ini ya. Oke, perhatikan hal berikut guys, katanya guys. Ini ada yang salah nih ya. FPB AB dikali KPK
B sama dengan A kali B. Nah, ini pembahasan baru guys. Ini pembahasan baru. Jika FPB AB sama dengan D, katakanlah gitu ya. Maka FPB A per D, B per D kan sama dengan 1 ya. Akibatnya KPK A per D, B per D ini sama dengan A per D, B per D kan. Karena dia FPB-nya 1 ya kan. Nah, kalau FPB-nya 1, maka kelipatannya itu pasti perkaliannya. Perkalian dari dua bilangan tersebut. Kalau dia saling prima. Nah, akibatnya ini ya dikalikan hasilnya seperti ini. Lalu kalau ini pindah ruas ke sini, kita dapatkan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang D-nya masuk ke sini. Boleh ya? Karena apa? Karena ini. Maka menjadi D KPK AB sama dengan AB. D ini tidak lain adalah ini. Akhirnya kita dapatkan rumus ini guys. Jadi FPB dikali KPK itu sama dengan hasil kalinya. Nah, seperti itu guys ya. Itu hubungan antara FPB dan KPK. Habis nih ya. Oh, habis nih. Oke guys, mungkin itu saya dari Mamang. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di Google Classroom atau kalian bisa komen langsung guys di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe. Thank you for watching.